Gimana menurut Pak Syarial yang udah lama di Pekanbaru menengok Ustaz Abdul Somad? Oh, Ustaz Abdul Somad tuh tak banyak kali makannya. Kita kasih duit ini selesai nih untuk fakir miskin semua katanya. Nah, gitu juga. Jamaah pun kalau bertanya ke saya, Ustaz gimana masalah menabung nih Pak Ustaz? Saya masih konvensional. Neraka jahanam tempat kau, saya bilang. Kekal kau selamanya di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang saya hormati dan kita hormati bersama-sama Pak Wisnu, Pak Syahrial beserta seluruh sahabat-sahabat Bank Syariah Mandiri dari 4 provinsi, Aceh, kemudian Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami beserta rombongan bersama sahabat-sahabat dari Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ada Ustadz Haji Al-Nobdinar LC, Ustadz Jamal, Pak Mahmud dan sahabat-sahabat tim semua. Hari ini kita sedang bersilaturahim, memanjangkan umur dan murah rezeki. Kenapa disebut murah rezeki? Karena ketika bertemu langsung orang-orang dari Bank Mandiri Syariah, Bank Syariah Mandiri langsung berwakaf. Dan andai aja tadi satu orang berwakaf 1.000 rupiah, ternyata jamaah Bank Syariah Mandiri ada 8 juta. 8 juta kali 1.000, 8 miliar. Hanya 1 kali sentuhan tangan. Kalau ada yang silap sampai 3 kali sentuh. Jadi simple saja sebenarnya. Kenapa Ustadz sibuk-sibuk datang ke Bank Syariah Mandiri? Kenapa tidak sendiri aja? Tak bisa dakwah di sendirian. Capek kita. Penduduk Pekanbaru ini 1.200.000. Masjidnya aja 600-an. Kalau sama surau langgar musola 1.000-an. Jadi kalau saya isi itu ceramah 1 hari 1, itu 3 tahun baru selesai. Tapi dengan 1 majelis di Bank Syariah Mandiri, 1 sentuhan tangan selesai. Ini belum kita cek rekening ini, mungkin udah penuh, udah melimpah ruah udah. Amin. Nah, jadi itu maknanya. Simple aja sebenarnya. Apa hubungan Ustadz dengan Bank Syariah Mandiri? Yang membangunkan asrama tahfiz Quran untuk talang mama itu Bank Syariah Mandiri. Jadi kita boleh punya banyak rekening bank, tapi yang ngasih asrama itu Bank Syariah Mandiri. Waktu dulu kita dekat dengan Bank Syariah Mandiri, mereka tidak mau ngasih duit. Kami tak mau ngasih duit, kami mau ngasih bangunan langsung. Entah mereka tak percaya sama saya, wallahu a'lam. Tapi yang jelas bangunan itu jadi. Dan kita ingin hubungan ini terus berlanjut. Judul lagunya Kemesraan Ini Janganlah Cepat Berlalu. Oleh sebab itu maka kita ingin berteman di Pekanbaru, bersahabat di dunia, bertetangga di surga insyaallah. Nanti ketika semua orang Bank Syariah Mandiri ini masuk surga, mereka terkejut karena mereka lihat saya sudah duduk duluan di dalam. Itu juga doa saya, harapan. Nah, tema kita adalah sehat dan sukses. Jadi yang membuat kita sehat ini adalah cita-cita. Orang kalau cita-citanya besar, visi misinya tinggi, itu badannya otomatis akan ikut sehat. Makanya banyak kita temukan orang-orang tua, tapi badannya tetap sehat. Bapak kenapa tetap sehat? Saya ingin cucu saya sekolah, saya ingin anak-anak saya berhasil. Jadi cita-cita dia sebenarnya sudah selesai, tapi dia ingin cita-cita. Jangan lupa bahwa visi misi hidup kita itu adalah masa depan buat orang lain. Your vision, our future. Ustaz dapat dari mana tuh? Itu enaknya ceramah di Bank Syariah Mandiri. Kita tak perlu bawa bahan, udah ada di dinding semua. Jadi apa yang ada di kepala Ustaz Al-Nobdinar tadi, punya tanah wakaf, di atas tanah itu dibangun masjid, lalu kemudian ada asramanya, lalu kemudian ada sekolah tahfiz Quran dari mulai TK, SD, SMP, SMA, sekolah tinggi, lalu kemudian anak suku Talang, suku Akit, suku Laut, suku Sakai bisa dibawa sekolah gratis. Itu your vision Ustaz. Dan our future, masa depan anak Riau,
Dan untuk daerah kabupaten kota lain tinggal copy paste saja. Dan insya Allah yang berkontribusi di sana diantaranya adalah Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri atau Bank Mandiri Syariah? Sama aja ya. Karena dulu kita selalu nyebutnya BSM, Bank Syariah Mandiri. Tapi kerja ini tak bisa sendiri. Adapun untuk cita-cita pribadi tak ada sama sekali. Ustadz Somad ingin punya majelis besar, punya pesantren besar, tak ada. Itu tak ada di kepala saya. Saya tak ingin punya pesantren, lalu setelah saya meninggal anak saya rebut-rebutan. Tak mau. Saya mau, makanya kumpul sama kawan-kawan. Ustadz Jamal mewakili sahabat saya angkatan 96, kami sama-sama kuliah di IAIN. Ustadz Alnom, sahabat saya sama-sama Al-Azhar Mesir. Pak Mahmud, jamaah. Jadi 3 unsur ini bergabung di dalam jamaah. Pak Mahmud ini jamaah awal, ada di dalam Quran, as-sabiqunal awwalun, yang awal-awal. Sahabat-sahabat yang lulus fit and proper test, lulus seleksi alam Pak Mahmud nih. Yang lain-lain banyak bertumbangan. Pak Mahmud ini alhamdulillah 5 jam dari sini, 7 jam masuk suku Telama, kena hujan, hidup, nggak mati-mati. Sampai hari ini kami tetap bersahabat. Ustadz Jamal pun begitu juga. Semua ini udah masuk hutan, keluar hutan. Semua udah digigit pacat semua. Ya, jadi yang udah lulus-lulus nih, saya bilang kita tak ada lagi cerita dunia nih. Dunia ini begini-gini aja. Gimana hubungan kita lebih serius lagi ke depan? Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Akhirnya kami pun sama-sama pergi ke notaris. Kami buatlah Yayasan Tabung Wakaf Umat. Habis ini kita masuk ke bank, keluar bank, BUMN. Ustadz jadwalkan saya 1 hari 3 kali siap, pagi, siang, sore, malam. Kalau ada bank-bank ini yang ngajak itikaf pun kita isi juga. Lalu kemudian apa saja silakan. Beliau menjadwalkan. Akhirnya keliling. Makanya dari subuh tadi, kajian subuh Masjid Al-Muqaddis, lalu kemudian sekarang. Nah, ini semua sampai kapan ini? Sampai malaikat maut datang. SK kita unlimited edition. Lalu kemudian, jadi ternyata cita-cita itu yang membuat kita sehat. Cita-cita yang besar itu tadi membuat kita sehat. Jadi kesuksesan kita bukan sukses pribadi. Kalau sukses pribadi kita udah selesai. Untuk apa lagi? Dulu kita selalu ingin ceramah jamaahnya ramai. Sejak Covid malah kita takut nih orang ramai. Dulu di mana-mana kalau posting berita, Ustadz Somad tausiah jamaah yang mengiringi 2 km. Ustadz Somad tausiah di Stadion Bandung Lautan Api, jamaahnya 100.000. Kita udah selesai dengan itu. Sekarang posting terakhir di Instagram, makin jamaah makin takut kita ditangkap gugus Covid. Dulu kita paling senang dikerumuni ramai-ramai. Sekarang makin ramai makin takut. Nyamannya ya ini jamaah jagung muda istilahnya. Jamaah jagung muda itu satu-satu aja. Tak rapat-rapat kali. Oleh sebab itu maka kita harus selesai dengan itu semua. Tinggal lagi cita-cita kita adalah bagaimana suku Sakai, suku Akit, suku Laut, Talang Mamak, suku Kubu, suku Anak Dalam, bisa mereka ini sekolah gratis, bisa mereka ini hafal Quran, sehingga mereka setelah tamat nanti dari Yayasan Tabung Wakaf Umat, pulang mereka ke kampung mereka masing-masing. Ini ustaz-ustaz ini baik yang angkatan 96 maupun yang alumni Azhar maupun yang jamaah meninggal semua. Saya masih hidup lagi. Saya karena masih belum selesai, kata Allah, kau jangan dulu bersomat. Sebagian BSM pun sebagian meninggal, sebagian yang belum selesai tugas hidup lagi. Nah, itu semuanya itu yang kita inginkan adalah supaya kubur kita lapang. Kubur kita lapang. Memang Bapak Ibu banyak duit tiap hari, tapi saya yakin selama perjalanan hidup Bapak Ibu, waktu menghadiri pegawai BSM meninggal, pernah nengok mereka bawa duit. Walaupun kerjanya tiap hari ngitung duit. Tak ada pegawai ini mati buat duit. Tapi yang disentuhkan tadi, semuanya ambil scan barcode, apa istilahnya? QRIS. Lalu kemudian saya diajari Pak Sahrial tadi. Ini Pak Ustadz Somad, nih langsung klik Ustadz, langsung Yayasan Tabung Wakaf Umat, langsung. Cuman saya pura-pura tak, saya tengok berapa yang dituliskan.
Langsung Pak Ustaz. Saya yakin di antara pegawai BSM yang ngikut tadi 4 provinsi ini bukan sedikit. Saya yakin di antara pegawai BSM itu tak sedikit yang melelehkan air mata setelah mencet itu. Tapi yang paling deras air matanya yang salah pencet lah. Kok kenapa kuat kali nangis? Terharu sama ceramah Ustaz Somad? Bukan. Terus kenapa? Ketiknya, nolnya itu banyak kali kuat kata. Tapi jangan lupa, nol yang salah ketik itulah yang akan dibawa mati. Nol yang salah ketik itulah yang akan kekal abadi. Adapun 000 yang ada di rekening bank itu tinggal itu semua. Betul tak cakap saya ini? Mudah-mudahan banyak yang salah ketik. Oleh sebab itu maka ini tabung wakaf. Ustaz, beda sedekah sama wakaf gimana Pak Ustaz? Kalau sedekah itu habis. Sedekah bolu habis, sedekah buah habis. Senangnya kita ceramah di BSM ini, buah-buahnya itu memang asli. Kadang di tempat lain kita ceramah kaca semua. Di sini asli, alhamdulillah. Nah itu. Jadi buah-buah ini semuanya habis. Yang habis itu namanya sedekah. Nah, infak sama sedekah sama. Cuman sedekah lebih umum lagi. Senyum itu masuk sedekah. Senyum tak masuk infak. Yang infak itu yang materi, benda dia. Kalau senyum, nolong ngangkatkan barang orang, memudahkan antrian orang, mempercepat urusan orang, itu namanya sedekah. Jadi sebetulnya Islam ini mau membagi kepada semua manusia amal yang sama. Kalian yang kaya-kaya, infak. Kalian yang tak sanggup infak, senyum aja. Tapi sekarang senyum pun payah, pakai masker. Lalu kemudian yang lebih kaya, lebih mapan daripada itu, itulah dia wakaf. Karena wakaf ini lebih serius, wakaf tanah. Cuman kadang kalau sudah disebut wakaf, itu bayangan orang, cobalah ambil nanti kertas, ambil pena, suruh dia tulis. Jeruk, gambarnya jeruk. Kue, dia gambarnya bolu. Lauk, dia gambarnya salah lauk. Wakaf, dia gambarnya kuburan. Karena bayangan dia kalau sudah wakaf itu tanah kuburan. Jadi yang paling berhasil tentang wakaf ini ya Mesir. Jadi waktu kami kuliah dulu sampai ada satu menteri namanya Menteri Wakaf, Profesor Dr. Syekh Hamdi Zakzuk. Itu memang Menteri Wakaf, bukan dirjen. Khusus satu menteri mengurus masalah wakaf. Jadi tanah wakaf yang paling besar itu punya Al-Azhar. Al-Azhar punya tanah wakaf. Di atas tanah wakaf itu dibangun rumah sakit. Bayangkan pendapatan rumah sakit. Direktur rumah sakit pernah ngomong ke saya, Ustadz Somad, saya dapat bersih 1 bulan 300 juta. Itu rumah sakit yang biasa-biasa saja. Lama juga saya menghitung berapa duit kawan nih. Jadi artinya apa? Kalau di atas tanah wakaf dibangun rumah sakit, maka sekian tahun dia bayar sewa, tanah wakaf tidak boleh dijual, tanah wakaf tak boleh dihibahkan, tanah wakaf tidak boleh diwariskan. Tanah wakaf itu milik pengelola wakaf, dan pengelola wakaf tidak boleh ambil dari modal. Dia hanya boleh ambil dari surplus keuntungan, itu pun 10%, paling tinggi. Lebih daripada itu, dan ada pengawasnya. Oleh sebab itu maka kita ingin jangan wakaf ini hanya sekedar teori saja, tapi ingin ada prakteknya real di tengah masyarakat. Nah sekarang karena wakaf ini bayangannya tanah dan kita sulit untuk punya tanah, maka dicetuskanlah apa yang disebut dengan wakaf tunai. Jadi wakaf tunai itu misalnya orang kasih uang, misalnya bapak ibu tadi kirimkan uang. Jadi wakaf tunai ini seminim-minim ada yang ngasih 10.000, itu bisa berwakaf. Jadi yang ngasih 10.000, 20.000, 50.000, 70.000, 100.000, lalu kemudian dikumpul uang yang banyak tadi dibelikan ke tanah. Jadi kalau tanah di Pekanbaru 1 meternya 300.000, 1 hektarnya 3 miliar, lalu kemudian 3 hektar 9 miliar, dikumpulkan dari duit-duit yang kecil-kecil tadi, maka dia sudah berwakaf bersama. Itu yang disebut dengan wakaf tunai. Kalau di Kementerian Agama sekarang malah ada program namanya 1 hari 1.000. Jadi dia buat celengan 1 hari 1.000, 30 hari 30.000, 1 tahun 360.000. Maka 360.000 kali sekian orang, maka dia sudah berwakaf wakaf tunai. Jadi tidak lagi bayangkan kita ngasih tanah, tapi kita ngasih uang.
uang Bapak Ibu itu nanti akan diberikan ke semen, diberikan ke batu bata, diberikan ke kerikil. Alhamdulillah sebagian tanahnya sudah ada yang ngasih. Dan itulah yang nanti akan kita buat peletakan batu pertama. Bapak Ibu yang mau ikut ke Simpang Bingung, alhamdulillah. Kalau khawatir takut bingung, tak usah ikut. Ini terlalu berat bagimu Dilan, biarlah urusan kami ini. Biarlah kami yang masuk ke Simpang Bingung. Nanti foto-fotonya kami akan share di Instagram Yayasan Tabung Wakaf Umat. Lalu kemudian ada juga FB Yayasan Tabung Wakaf Umat. Video-video ceramah saya di Pekanbaru, khusus ceramah saya yang ada di Pekanbaru, semuanya tidak diupload ke channel saya, tapi di channel Yayasan Tabung Wakaf Umat. Makanya semua kajian 12 pertemuan nanti sampai Desember, dan yang di kantor-kantor di BUMN, di bank-bank ini, kantor dinas, itu semuanya tidak ada di channel YouTube Ustaz Abdul Somad Official. Adanya cuman di Yayasan Tabung Wakaf Umat. Sebetulnya yang saya inginkan subscribe lah, itu maksudnya. Cuman dibawa dia berbulit-bulit kemana. Tapi saya yakin jamaah ini cerdas jamaah. Dalam surat Yasin itu kan ada disebut Allah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, hari ini mulut mereka kami kunci. Kapan nih Pak Ustadz? Dulu jamaah selalu bertanya, mulut kami kunci kapan Pak Ustadz? Sekarang udah dapat jawabannya, mulut semua terkunci dah, terkunci masker. Wa tukallimuna aidihim, tangan kami buat bicara. Dulu selalu Ustadz ceramah katanya tangan nanti kita akan bicara. Sekarang tangan sudah bicara, mulut diam, tapi tangan tak kemana-mana udah. Tangan nilai yang akan bersaksi di hadapan Allah. Inilah yang sudah wakaf dengan satu sentuhan. Inilah yang sudah wakaf subscribe, comment, like, and share. Inilah yang sudah mengajak. Jadi Bapak Ibu kan punya grup-grup itu, grup pegawai BSM, grup pengajian musola, grup sosialita, grup MP3, mak-mak milenial. Nah itu tinggal share saja. Nah jadi ini semua keberkahan. Memang di zaman milenial, zaman modern ini luar biasa. Mau masuk surga begitu cepat, masuk neraka lebih cepat lagi. Tinggal kemana arah kita. Tentukan arah. Kita sedang berada di simpang jalan, sedang berada habis kota Bangkinang masuk ke simpang Rantau Berangin. Di situ kita berada di antara dua pilihan. Kalau mau ke Bukit Tinggi lewat Payakumbuh belok kiri, kalau mau ke Rokan Hulu belok kanan. Tentukan kemana pilihan. Istikharah, usolli sunnatal istikharah lillahi ta'ala. Pilihan ada di tangan kita, tinggal lagi kemana kita arahkan. Kerja ini penting, bahwa kerja, keinginan manusia itu kan simpel aja. Tamat kuliah, kerja, udah dapat kerja, dapat gaji, mulai nabung, mau nikah, punya istri, punya suami, punya anak, punya rumah, punya mobil, ingin liburan, selesai, habis, mentok. Kalaulah manusia itu cita-citanya cuma sesimpel itu, punya rumah, punya istri, punya anak, punya mobil, liburan, selesai, bagus jadi ayam, bagus jadi ikan mas koki. Mas koki kan gitu, sana ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, mati lampu, mati, selesai. Kami tak ingin cita-cita kita sebatas itu. Kita mesti punya cita-cita yang lebih besar, lebih tinggi, bahwa anak-anak di Riau jangan ada lagi yang tak sekolah. Itu yang ada di tepi Sungai Siak, fakir miskin jangan ada yang tak makan. Jadi awal cerita ini ketika halal bihalal kemarin, saya diajak sama kawan-kawan. Ustaz Somad, kata dia, ya kakak kelas saya di Mesir, ini ada duit, terus tapi duit ini dijolok baru turun. Macam buah kayu juga nih sekarang. Gimana cara buatnya? Kita buat programnya namanya UAS berbagi. Kalau kita buat proposal Abdul Somad berbagi, duit ini turun katanya. Berapa turun? Ya 500 juta turun lah. Tak ada saya tanya saya dapat berapa. Dia pun tak pula ngasih tahu. Terus kemana? Kita akan bagikan semua. Tapi antum, Ustaz Somad mesti ikut berbagi foto-foto. Oke, saya bilang. Makin mantap lagi kalau ada ceramah 1 jam. Iya, saya bilang. Turunlah duit. Kami pun masuklah. Rumah kayu lapuk mau tumbang. Saya aja khawatir bersin di situ. Sempat bersin 3 kali melayang atap tuh.
rumah kayu lapuk miring mau tumbang, ibu tuh stroke sebelah tangan, mati sebelah badan. Ternyata tanah itu pun numpang di tanah wakaf MDA yang belum didirikan. Jadi lamalah saya termenung di situ. Kami ngantar beras sembako. Awalnya kami tak mau ke situ, secara seremonial aja di depan rumah Pak RW. Tapi kemudian ada yang ngajak, Ustaz jalan kita ke dalam. Ayolah saya bilang. Pas ke dalam, rupanya Allah mau nunjukkan itu. Selesai dari situ saya ajak duduk kawan-kawan. Ini saya bilang tak bisa kita sekali kasih. Ini nggak mungkin dia makan sekali. Suami buruh pikul kapal tongkang di pelabuhan Sungai Duku. Saya bilang ini mesti kita kasih tiap bulan. Gimana? Siap tiap bulan? Siap. Duitnya dari mana? Kita keliling, saya bilang. Kalau perlu nanti kita buatkan kotak-kotak, Ustaz Al-Nob, buatkan gambar saya begini di rumah-rumah makan. Sampai sekarang belum dibuat Ustaz Al-Nob. Karena takut dia marwah saya hilang. Jatuh kali harga diri Ustaz nanti. Jadi untuk sementara saya bilang, kalau perlu kita datang rumah ke rumah Ustaz Al-Nob, kita bawa proposal rumah ke rumah. Oh tak bisa Pak Ustaz, kata Ustaz Al-Nob. Nanti semua minta foto, lama kita jalan. Jadi untuk sementara ini kita ke kantor-kantor aja. Alhamdulillah tiap bulan jalan. Tiap bulan jalan ya Ustaz Al-Nob. Alhamdulillah kemarin dibawa Ustaz Al-Nob saya ke tempat mencetak batu bata itu. Kita bagi-bagikan beras di situ. Jadi alhamdulillah program yang kecil-kecil sudah jalan. Tapi program-program besar ini yang ngasih tanah alhamdulillah ada. Ini nanti peletakan batu pertama 24 Oktober. Tentu ke depan ini kita mau berkelanjutan. Tapi masalah kita kan sekarang masalah trust, masalah kepercayaan. Orang tak percaya dia. Ustaz Somad kalau saya dengar ceramahnya saya percaya, tapi kalau untuk ngasih duit saya ke dia saya kurang percaya. Jangan habis dimakannya, setelah ini gemuk dia nanti kata orang kan. Nah, itu. Tapi insya Allah kalau ada rekom dari Pak Syarial, ada rekom dari Pak Wisnu, ini percaya jamaah ini. Jamaah dari Bank Syariah Mandiri percaya dia. Gimana menurut Pak Syarial yang udah lama di Pekanbaru menengok Ustaz Abdul Somad? Oh, Ustaz Abdul Somad tuh tak banyak kali makannya. Kita kasih duit ini selesai nih untuk fakir miskin semua katanya. Nah, gitu juga. Jamaah pun kalau bertanya ke saya, Ustaz gimana masalah menabung nih Pak Ustaz? Saya masih konvensional. Neraka jahanam tempat kau, saya bilang. Kekal kau selamanya di dalam. Jadi gimana cara menyelamatkannya Pak Ustaz? Buka rekening di BSM, saya bilang. Gitu. Tentu kita ada take and give kan? Pindahlah. Sholatnya sudah syariah Islami, makannya sudah syariah Islami, wisatanya sudah religi, sudah sahabat hijrah, tapi tabungannya masih konvensional. Pindah ke Bank Syariah Mandiri sekarang juga. Tinggal potong, like and share. Selesai. Ada tim IT yang bisa motong kan? Alhamdulillah. Kalau tak ada nanti dipotongkan Yayasan Tabung Wakaf. Cuman ceritalah kalian berapa biaya motongnya. Saya terus terang ceramah di Bank Syariah Mandiri ini senang saya. Kemarin di Bank Syariah Mandiri Jambi, ruku cuman ditutup, mereka dihias-hiasinya pakai balon-balon. Masuk kami dari pintu belakang, semangatnya itu luar biasa. Makanya tadi waktu diajak Ustaz Al-Nob, saya bilang, ini salah alamat kita ini, saya bilang. Setahu saya Bank Syariah itu di depan Ramayana ada toko kecil. Terbayang saya di Jambi kecil. Bukan Ustaz Somad, ini besar ini. Nah, itu jadi semangat itu luar biasa. Di Jambi itu diadakan mereka lelang waktu itu. Duduklah saya pakai topi, pakai jaket. Dibeli mereka topi saya itu 12 juta. Jambi. Kemudian jaket saya laku 270 juta. Bapak Ibu paham cerita saya ini kan? Enggak, saya mau cerita perbandingan. Sedangkan ruko kecil gitu aja di Jambi, sanggup dia membeli topi 12 juta, jaket 270. Apalagi gedung sebesar ini kan? Saya bukan maksa, cerita aja. Begitulah perbandingan Jambi dengan Riau. Maka saya semangat, saya terus optimis saya. Nah, jadi insya Allah BSM ini tidak pernah janji, dia ngasih bukti. Kalau ada yang tak percaya dengan kontribusi BSM,
Tengoklah asrama tahfiz Quran di Kampung Talang Mama. Takbir. Banyak juga yang pucat-pucat saya. Jadi alhamdulillah selama perjalanan dengan BSM, di tempat lain itu kita datang ke kantor buat rekening. Tapi orang BSM nih, waktu itu saya masih dosen lagi. Datang pegawai BSM, datang langsung penyerahan kartu di depan mahasiswa UIN. Berikut ini penyerahan kartu BSM. Saya pikir, guys, kapan orang ini buatnya? Begitulah cepatnya orang BSM ini jemput bola. Jadi jangan heran kalau BSM ini lebih besar daripada yang lain. Kebetulan kita di BSM kita bilang besar. Enggak, itu bukan bahasa basi saya. Oleh sebab itu maka kita berdoa bersama, mudah-mudahan BSM ke depan istiqomah. Enaknya jadi pegawai BSM, pegawai kantor lain dia hanya sekedar cari nafkah selesai. Tapi pegawai BSM di dalam pekerjaannya itu bernilai ibadah. Kenapa bernilai ibadah? Karena kerja dia menghijrahkan orang dari penghuni neraka ke penghuni surga. Makanya yang istrinya kerja, yang suaminya kerja di sini, lambat-lambat dia sedikit, izinkanlah. Maka pulang nanti, kenapa abang lambat? Jihad ini Adinda. Ini bukan kacang-kacang, bukan kaleng-kaleng ini. Oleh sebab itu maka yang membuat kita sehat dengan sukses itu adalah cita-cita besar. Saya kalau cerita masalah badan, tak sampai 50 kilo berat saya. Saya asal ceramah masuk di hotel, saya timbang tuh. Di hotel kan ada timbang gratis kan. Kalau tempat lain tuh bayar kadang. Di hotel kan ada timbang. Saya timbang gitu 49. Yang kemarin 51 rupiah lengkap, sepatu semua, baju, jaket. 6 bulan saya tak ada keluar kota. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Pertama keluar akhir Agustus ke Medan. Begitu timbang di Medan 56 kilo. 6 bulan saya tak ceramah, 6 kilo naik. Habis itu keliling lagi. Banyak orang bertanya, termasuk orang BSM bertanya, apa yang Ustadz minum, Ustadz bisa sehat? Tak ada. Minuman saya air putih biasa, makanan saya biasa, tak terlalu banyak. Yang membuat sehat itu adalah cita-cita. Apalagi berkawan sama sahabat-sahabat yang punya cita-cita juga luar biasa. Oleh sebab itu BSM cita-citanya luar biasa. Cita-citanya apa? Menyelamatkan orang dari bank konvensional ke bank syariah, bersih makan. Riba ini luar biasa Bapak Ibu. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur nanti macam orang kerasukan setan. Kalau pernah nengok orang kerasukan setan, begitulah orang yang masih nabung-nabung di bank konvensional itu. Tapi yang sudah beralih ke bank syariah, alhamdulillah, bank mandiri syariah. Saya kalau ceramah-ceramah di bank konvensional dulu masih sering juga saya bank konvensional ngundang saya. Setelah saya cerita tentang kerasukan setan ini, tak diundang orang tuh lagi. Berarti dulu beberapa bank di Pekanbaru ini masih ngundang. Cerita saya tentang bangkit nanti macam kerasukan setan. Itu kan? Nah, udah hawa undang, setan pula hawa dibilang gitu. Jadi kalau Ustadz diundang ke bank konvensional tuh honornya Ustadz ambil, saya ambil. Tapi tidak saya dari dulu tuh. Setiap diundang bank konvensional saya ambil, saya kumpul, saya satukan, saya bagikan. Karena begitu kata Syekh Yusuf Qaradawi, bagikan untuk kepentingan umum. Oh, jadi kalau di bank syariah Ustadz ambil lah ya? Enggak juga. Di bank syariah, BRI syariah, Mandiri syariah, ceramah-ceramah itu masukkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ini perlu saya ceritakan supaya bapak-bapak jangan curiga. Patutlah Ustadz ini mau kita undang, lebih kumpul-kumpulnya duit kita ini enggak. Ke Yayasan Tabung Wakaf semua habis. Tak ada niat lain supaya apa lagi? Apa yang lagi mau kita cari? Mau beli mobil, mau beli motor, mau beli, tak perlu. Karena kita ini cita-cita kita bukan lagi dunia oriented. Kita sudah berpikir tentang bagaimana lapang kubur, bagaimana amal jariah, bagaimana kita mati. Kalau masalah pakaian baju, cukuplah. Baju, celana, topi, peci.
Cukup. Pergi ke Jogja, dikasih orang Jogja topi. Ini loh dia. Banyak orang bertanya-tanya, apa yang tertulis di peci Ustaz itu? Sedulur sak lawase. Cakap Jawa. Sahabat-sahabat lama. Dan alhamdulillah, ini sahabat-sahabat lama. Sahabat lama di Mesir, sahabat lama di IAIN, sahabat lama jamaah. Termasuk Bank Syariah Mandiri secara umum adalah sahabat lama. Karena yang pertama kali menemani saya masuk ke suku Talang Mamak di antara bank-bank ini adalah Bank Syariah. Walaupun secara rekening dia yang terakhir gitu. Saya optimis ke depan kerjasama kita bisa berlanjut, lalu kemudian Yayasan Tabung Wakaf Umat ini bisa bangkit. Saya sudah plong, sejak ada yayasan ini plong, sehingga selama ini kalau orang bertanya, kenapa Ustaz tak buat yayasan? Kenapa Ustaz tak punya lembaga? Kenapa Ustaz tak kelola wakaf umat? Ustaz kalau ngomong insya Allah orang, nah, jadi sekarang udah. Jadi kalau ada orang ngomong-ngomong, kenapa Ustaz tak buat? Udah aku buat. Kalian aja tak ada ngirim duit. Dan kalau ada orang curiga, Ustaz buat untuk anak Ustaz. Enggak. Ini saksinya 34 orang, saya yang ke-35. Sudah tanda tangan situ. Ini untuk umat. Kami wakafkan diri kami untuk umat. Kalau kami mati, anak-anak kami tak ada sangkut paut di sini. Kami tak mau menerima tanah wakaf 10 hektar. Ini rumah kita, ini rumah anak, ini rumah menantu, ini rumah bini pertama, ini rumah bini kedua. Enggak. Balik. Mancing-mancing aja, kira-kira ibu itu marah. Semuanya balik kepada umat. Nah, mudah-mudahan hidup kita ini memang betul-betul ikhlas untuk umat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. 45 menit lebih kurang. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini menjadi amal soleh. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Oh, baik. Kembali saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Abdul Somad yang telah memberikan kita pencerahan. Insyaallah kita semua menjadi umat Islam atau umat manusia yang selalu bisa berwakaf dan juga insyaallah selalu kita bersyukur kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita mohon sedikit doa Ustaz untuk keselamatan kita semua. Sebelum kita tanya jawab ya, kita berdoa dulu untuk keselamatan kita semua dengan dalam kondisi menghadapi pandemi seperti ini. Semoga doa kita nantinya dijawab oleh Allah SWT. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Untuk segala niat yang baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah Bank Syariah Mandiri dimanapun berada ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal dan barakah supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Engkau yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami dalam agamamu dan istiqamah menjalankan syariatmu ya Allah. Dalam segala aspek kehidupan kami, bersyariah dalam pekerjaan, bersyariah dalam makanan, bersyariah dalam keluarga, bil khusus bersyariah dalam ekonomi. Ikut kami mengembangkan ekonomi syariah ini ya Allah. Allahumma hafaz abna'ana wa banatina min kulli su' wa syarr. Kerja kami ini untuk makan keluarga, anak-anak, jagalah anak kami dari narkoba, jaga anak kami dari zina, jaga anak kami dari LGBT, jaga anak kami dari perbuatan maksiat ya Allah. Jadikan anak-anak kami penghafal Quran, jadikan anak-anak kami mujahid menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan akidah kami dalam ahlus sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami. Wa taubatan qablal maut. Beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Beri kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakratul maut. Wan najata minan nar. Selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab.
Maafkan kami ketika amal kami dihisab. Allahumma ja'alna minal mustaqimina fi sabilik. Jadikan kami orang-orang yang istiqamah di jalan yang lurus. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup usia kami dengan husnul khatimah. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri kami, bil khusus bumi lancang kuning, dari malapetaka, bencana, musibah. Bil khusus wabah COVID-19. Angkat dari negara kesatuan Republik Indonesia, angkat dari seluruh dunia ini ya Allah. Allahumma sahih ajsadana, sehatkan badan kami, wa qawi imanana, kuatkan iman kami. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita buka pertanyaan Pak? Boleh Pak? Mungkin untuk 3 penanya saja. Masih ada waktu? Mungkin dalam 3 pertanyaan itu boleh ya. Baik. Silakan Bapak Ibu yang punya pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saudara bersama, silakan. Mungkin yang di kantong masing-masing juga silakan buka mikrofonnya. Silakan Pak, Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini atau juga mungkin di kantor masing-masing. Saya dulu kan ya? Boleh silakan Pak. Ustaz, saya dulu Ustaz. Nah ini Ustaz tadi kan bagus tuh, untuk sehat dan sukses tuh punya cita-cita tujuan yang mulia selesai dengan diri sendiri Ustaz. Jadi menjaga konsistensi seperti apa Ustaz? Kita hati naik, turun, kondisi, jaga konsistensi dalam dakwah seperti apa? Yang pertama, wa minal isnaini ab'adu. Kalau kamu berjamaah, setan menjauh. Oleh sebab itu komunitas ini tetap terjaga. Jadi kalau dihitung kita ini kan cuma 3 tempat. Di rumah, di tempat kerja, di luar daripada yang 2 itu. Di rumah, maka kalau kita tinggal di klaster, di komplek, atau di perumahan, atau di perkampungan, jagalah yang ada komunitasnya, terutama komunitas masjid. Jadi di perumahan-perumahan di Pekanbaru ini atau yang tidak perumahan pasti ada masjid. Maka dekatkan diri dengan komunitas masjid. Setelah terjaga di rumah, lalu kemudian di tempat kerja. Bayangkan kawan-kawan kita, saudara kita yang kerja di kantor itu yang tidak syariah. Kalau di Bank Syariah Mandiri, memanglah komunitasnya itu syariah. Sholat berjamaah, ada pengajian, berjilbab yang perempuan, kemudian memang pergaulannya itu syar'i. Kemudian yang di luar daripada itu, itulah yang di medsos. Kalau kita punya grup WA, grup alumni atau grup apa, yang kira-kira grup itu membuat kita istiqomah. Kalau grup itu cuman CLBK, cabut dari situ, tak ada gunanya. Ini grup-grup neraka aja grup lain ini. Kemudian komunitas-komunitas kita di Instagram, kira-kira ini membawa kita ke jalan kebaikan atau tidak? Nah, kita renung sejenak. Nah, jadi buatlah komunitas-komunitas jamaah-jamaah yang buat kita istiqomah. Saya pribadi juga punya jamaah. Ini jamaah alumni Azhar, ini jamaah alumni 96, ini jamaah komunitas jamaah kita. Jadi ketika kami, saya lihat terpisah-pisah ini. Kerja kita cuman hari Sabtu, hari Ahad, bisa kita ketemuan, reuni ke rumah kawan, ketemu, makan, foto-foto, kiki-kiki, selesai. Jadi kita ingin mau hubungan yang lebih serius. Akhirnya alhamdulillah halal bihalal kemarin tanggal 6 bulan 6. Itu makanya banyak nomor rekening itu 66666 itu. Dan kita tidak ada setting itu, begitu aja mengalir, alhamdulillah. Nah, ini jadi yang pertama komunitas. Yang kedua, sering-sering nengok orang sakit. Saya memang bulan ini aja berapa kali saya ke rumah sakit. Rumah sakit Ibnu Sina, ada kemarin tetangga sakit, kemudian ada sakit. Tengok orang sakit. Menengok orang sakit itu insya Allah buat kita istiqomah. Jangan sampai kita sakit baru ke rumah sakit. Tengok orang sakit. Jadi pulang dari sini kalau bisa mampir rumah sakit Arifin Ahmad. Nanti polisinya nanya, pakai masker, hand sanitizer. Nah, tengok. Mau nengok siapa Pak? Tak ada, pokoknya siapa aja yang sakit mau tengok. Yang ketiga, nengok orang mati. Jadi kalau bisa orang mati itu kita antar. Saya dulu berpikir begini Pak Syariah.
Saya berpikir saya mati umur 63 ikut Nabi Muhammad. Makanya sering saya ceramah, insya Allah saya mati tahun 2040, saya bilang. Karena saya pikir lahir 77, 2040, 63. Berarti saya mati 20 tahun lagi. 2020 berarti saya mati 20. Meninggal kawan saya satu kelas. Satu kelas, satu angkatan, duduk sama-sama, sama-sama ngebut. Kalau dulu masuk ke kampus, asal udah kami berdua masuk, ributlah kampus tuh. Karena knalpot itu kami potong, kami sunat. Meninggal dia. Di situ saya berubah cara saya berpikir bahwa aku tidak mati 2040, tapi umurku yang ada sekarang ini bonus. Karena mestinya kami berdua mati. Kenapa dia duluan? Berarti yang ada sekarang ini bonus. Makanya yang namanya bonus harus dihabiskan. Makanya aku masih hidup hari ini, isi. Besok masih hidup, isi. Ini bonus, maka manfaatkan. Jadi saya selalu menganggap berubah cara pikir saya setelah kawan saya ini meninggal. Bahwa aku tidak mesti hidup, tidak mesti, siapa menjamin mesti 63, ternyata cara berpikir salah. Tapi bukan berarti dengan mengingat bahwa kita mau mati lalu kita kehilangan semangat kerja, enggak. Saya tak ingin gara-gara ini lalu pegawai Bank Syariah Mandiri, BSM, lalu besok diajak Pak Sahrial rapat visi misi. Gimana visi misi BSM Riau ke depan? Oh, udahlah Pak, kita mau mati aja nih semua. Saya tak mau gitu. Justru makin mau mati, kalau saya makin mau mati itu makin semangat. Karena ini harus kejar terus. Ini Ustadz Al-Nab, kita harus, Yayasan Tabung Wakaf ini harus jalin semua nih, terutama dengan Bank Syariah Mandiri. Karena ini Bank Syariah Mandiri ini banyak duitnya nih Ustadz Al-Nab, saya bilang. Kalau bisa sebelum kita mati, kemari semua duit orang Bank Syariah Mandiri. Nasabah-nasabahnya 8 juta nih Ustadz Al-Nab. 2 kali klik aja selesai tanah-tanah nih. Nah itu. Jadi makin ingat mati kita makin semangat. Bukan makin ingat mati itu makin tak semangat. 3 itu aja Pak Sahrial diamalkan insya Allah berjamaah, tengok orang sakit, tengok orang mati, insya Allah istiqomah. Tak juga istiqomah, berarti memang udah mau mati itu dah. Wallahu a'lam. Pengalaman pribadi Pak Sahrial. Baik, berikutnya silakan mungkin yang sudah mengacungkan tangan, Pak Gali Bagus Nugraha dari RO1, silakan Pak dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ustadz, saya Gali Ustadz dari Region 1, kebetulan lagi di Aceh Ustadz. Mau nanya nih Ustadz, kita sholat pada masa pandemi ini kan dianjurkan untuk menggunakan masker. Sedangkan saya pernah belajar pada saat sujud itu kita harus menyentuhkan hidung sama telinga. Itu kira gimana Ustadz? Sama yang kalau kita berjamaah jarak antara satu dengan yang lain sekitar 1 meter, itu gimana Ustaz? Dampaknya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Galih mewakili jamaah yang lain yang sedang galau. 2G, Galih galau. Tiga pertanyaan dari Pak Galih yang saya simpulkan. Pertama, naha Rasulullah SAW anis sadli fis sholah. Nabi melarang memanjangkan kain, memanjangkan jubah, memanjangkan bagi laki-laki, memanjangkan sorban, memanjang-manjangkan karena untuk supaya tampil lebih. Wa ayyu ghattiya famahu. Nabi melarang orang menutup mulutnya. Tak boleh menutup mulut ketika sedang sholat. Jadi orang Arab itu kan pakai sorban. Sorban itu kan ada ekornya. Ekor sorban itu biasanya, coba lo tengok nanti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Dipakai orang ekor sorban itu untuk menutup mulut waktu sholat. Itu dilarang Nabi. Kenapa orang Arab menutup mulutnya waktu sholat? Karena angin dingin. Angin dingin menyengat itu sampai ke pangkal hidung. Maka ditutup dengan ini, nyaman dia, bukan ditutup. Nabi melarang orang Arab menutupkan ujung ekor sorbannya itu untuk menutup. Kenapa? Karena kalau tutup bacaan sholatnya nggak jelas.
Nggak selesai. Maka Nabi melarang tak jelas. Kalau sebab itu bagi imam jangan tutup. Tapi bagi kita makmum, kita kan mendengar. Dan kalau kita membaca Fatihah, masih tetap jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jelas atau tak jelas? Jelas. Oleh sebab itu, sebab larangannya itu karena tak jelas. Tapi setelah diteliti ternyata hadisnya dhaif. Dalam Sunan Tirmidzi, hadis dhaif tidak bisa menjadi penetapan hukum. Dan yang lebih fatalnya lagi, kalimat yang pertama itu saja ternyata yang ucapan Nabi. Adapun naha anil ayyughtiya famahu, itu setelah diteliti rupanya kalimat itu adalah kalimat dari si periwayat, bukan kalimat dari Nabi. Nah, jadi berdasarkan itu kesimpulannya boleh menutup mulut ketika sedang sholat. Lalu kemudian tentang masalah hidung menempel di lantai, itu Pak Galih dan yang semazhab dengan Pak Galih, menempelkan hidung ke lantai itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, sunnat. Orang Arab memang senang dia menempelkan hidung itu ke lantai. Kita tekuk baru mana. Nah, saya tidak menceritakan hidung Bapak, hidung saya maksudnya. Yang tersinggung. Jadi menempelkan hidung ke lantai pada suasana normal itu sunnat. Andai tak menempel tetap sah. Jadi tolong bedakan antara rukun, syarat, wajib dan sunat. Jadi kalau pada saat pandemi tertutup, lalu hidungnya menempel di masker, maka sholatnya tetap sah. Ditambah lagi ada satu riwayat, sahabat Nabi ketika sedang sholat di atas gurun pasir, dia tidak ingin hidungnya tuh langsung kena ke pasir karena panas. Maka ujung jubahnya, di ujung jubah yang panjang tuh digeserkannya ke depan, sujud dia di atas ujung jubah. Itu dalil boleh menempelkan anggota tubuh hidung dengan kening ke atas kain yang nyambung ke badan. Jadi ketika kita sujud menempel hidung ke kain yang nempel ke badan, ini kan menempel ke badan nih, maka sholatnya tetap sah. Ini tentang masalah hidung dan mulut yang tertutup. Saya kira terjawab sudah. Tak juga terjawab, ulang sekali lagi di channel Yayasan Tabung Wakaf Umat. Iklan ini mesti sering masuk. Yang kedua, tentang masalah sop tadi Pak Galih, Masjid Al-Azhar Kairo menyiarkan langsung live sholat tahajud malam, sholat qiyamul lail, sholat tarawih waktu bulan Ramadan kemarin dari Masjid Al-Azhar Kairo dengan berjarak. Seolah-olah ulama-ulama Al-Azhar mau menyatakan ke seluruh umat Islam di Indonesia, bukan hanya sekedar fatwa yang sifatnya lisan, tapi langsung action perbuatan. Ini loh, sholat berjarak itu hukumnya sah. Masjid Al-Azhar, Masjidil Haram, Masjid Nabawi menyiarkan secara live bahwa sholat berjarak itu sah. Apalagi saat pandemi ini. Oleh sebab itu jangan ragu sedikit pun. Ini kadang masalah umat kita ini, dia tak percaya sama ulama. Sudah bolak-balik saya sampaikan, Masjid Al-Azhar Kairo, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tempat ulama. Dia tak percaya dengan ulama, tapi dengan pilot pesawat dia percaya. Ini kan bahaya. Apa maksud Ustaz dengan pilot pesawat dia percaya? Buktinya kemarin waktu dia tugas keluar kota mau ke Jakarta, tak ada di gedornya pintu pesawat tuh nanya sama pilot, Pak pilot ini mana koplingnya ini? Ini matic atau manual gini? Tak ada. Kenapa kau percaya sama pilot? Sama pilot pesawat kau percaya? Sama ulama kenapa tak percaya? Percaya aja sama ulama. Ulama Al-Azhar mengatakan sah, jadi jangan lagi. Ini kadang banyak, kenapa kau tak ke masjid? Itu nggak sah tuh Pak Ustadz, berjarak. Padahal sebelum Covid memang tak ke masjid juga. Ini banyak orang sekarang ini bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Jadi kalau di masjid itu pakai berjarak, sholat aja berjarak. Tadi malam kami sholat maghrib di masjid Al-Ikhlas, Arengka Simpang Arifin Ahmad. Itu berjarak. Kami ikut berjarak. Kemudian masjid pom bensin Arifin Ahmad dekat Purna MTQ berjarak. Ikut berjarak. Kalau masjid itu sudah tak berjarak, jarak. Jadi alhamdulillah sebetulnya kalau saya lihat banyak juga positifnya. Dulu kita kan ngotot terus nih masalah sop ini. Yang satu mengatakan mesti nempel. Yang satu katakan boleh agak jauh sedikit. Datang Covid, aman.
Dulu kan habis sholat itu yang satu mengatakan habis sholat assalamualaikum mesti bersalaman, yang satu mengatakan bid'ah nggak boleh salaman. Datang COVID, alhamdulillah tak salam-salaman lagi sekarang. Nah, jadi banyak juga positif yang bisa kita ambil. Tapi balik ke Pak Galuh bahwa tentang masalah hidung, tentang masalah masker, tentang masalah sop sudah terjawab. Demikian, Wallahu a'lam. Baik, mungkin satu lagi pertanyaan yang sudah tunjuk tangan ini Pak Arfan Sulaiman dari KCP Ujung Tanjung. Silakan diaktifkan mikrofonnya Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz mengenai zakat Ustaz. Kita pegawai BSM atau pegawai yang lain kan ada namanya tunjangan gaji pokok. Selain gaji pokok ada namanya tunjangan pokok Ustaz, seperti tunjangan kesehatan dalam bentuk BPJS, ada tunjangan pajak. Nah, tunjangan-tunjangan ini kan sifatnya tidak kita terima langsung, sifatnya hanya iuran kepada penyelenggara kesehatan tersebut. Nah, apakah komponen-komponen ini bisa dimasukkan atau terhitung wajib sebagai perhitungan wajib zakat, Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bapak-bapak yang ada penghasilan, kalau mau menghitung zakat, jangan hitung gajinya saja, tapi di total semua. Uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul. Rupa baru inilah saya tahu rupanya di BSM ini banyak sekali tunjangan-tunjangannya. Ada tunjangan zakat, ada tunjangan ini. Patutlah orang BSM bisa membangun asrama di Talang Mama. Banyak betul rupanya tunjangannya. Nah, oleh sebab makin yakin kami datang selalu ke BSM. Jadi di total itu Pak semua, total semua pendapatan itu. Jadi kalau sebulan itu pendapatannya 10 juta, itu langsung potong 2,5%. Jadi kalau 10 juta keluarkan zakatnya 2,5 juta. Jadi kalau dapat 20 juta keluarkan zakatnya 5 juta. Hah? Nah, diam mereka berarti setuju kan? Entah ada yang komplain. Yang komplain orang sentah wakaf umat dulu. Mestinya orang ini diam, antum diam aja tadi. Jadi kalau pendapatannya sebulan itu 5 juta, 10 juta berarti zakatnya 250.000. Kalau 10 juta 250.000. Jadi kalau 100 juta 2,5 juta. 1 miliar 25 juta. Jadi 2,5% itu ringan sekali dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang di luar agama kita, malah mereka ada namanya 10. Itu maka orang Itali tidak mau membuat agama di IC, identity card, karena langsung dipotong oleh negara. Kalau ditulisnya agama di situ langsung keluar 10%. Jadi kita 2,5% itu sebetulnya amat sangat ringan. Jadi bayarkanlah zakat dari total, jangan gaji. Saya pengalaman jadi tim sosialisasi zakat Basnas Provinsi Riau ini 5 tahun Pak. Saya dulu begitu pulang dari Maroko langsung diangkat oleh Basnas tim sosialisasi. Saya terkejut. Saya kan baru pulang, masih umur 30. Kok kalian masukkan ke sosialisasi? Katanya Ustadz suaranya paling kuat. Masuklah saya ke kantor, keluar kantor. Habis semua kantor-kantor di Pekanbaru ini kami sapu semua. Dan semua pegawai ini mengaku fakir miskin. Asal sudah selesai sosialisasi, kalian tak bayar zakat. Kami fakir miskin Pak Ustadz. Tak ada lagi kami ngambil duit ini katanya. SK kami udah sekolah. Tiap bulan kami tanda tangan aja lagi Pak Ustadz. Tak ada ngambil zakat. Tak ada lagi ngambil gaji gitu. Jadi banyak pegawai ini ngaku miskin. Itu maka miskin betulan. Duit itu udah diambilnya duluan 300 juta, 500 juta. Habis itu dipotong baru dia ngaku. Jadi kalau begitu dapat tuh langsung keluarkan zakatnya. Nah, jadi tentang masalah ini kesimpulannya, hitung zakat itu bruto, kotor. Sebelum potong listrik, potong itu, potong ini, dan total bukan cuma gaji, tapi pendapatan. Keluarkan semua. Ada orang Pekanbaru ini, dia nanya ke saya, Pak Ustadz, kemarin saya keluarkan zakat 5% katanya. Oh, salah itu saya bilang.
Zakat itu 2,5%. Kenapa Bapak keluarkan 5%? Saya ngitungnya gini Pak Ustadz. Masa petani yang dengan sapinya pergi ke sawah, berkubang di sawah itu, kena panas, berlumpur, waktu pergi pagi itu masih bisa dibedakan mana orangnya, mana sapinya. Pas sore itu pulang, sama bentuknya. Zakat petani berapa? 5%. Masa saya yang di ruang ber-AC cuma 2,5% kata dia. Lama saya terdiam. Jadi dia logika dia itu udah. Jadi dia bayar zakat 5%. Saya bilang 2,5%, dia tak mau. Cuman makhluk macam ini cuma satu itulah cuma. Ada di Pekanbaru. Jadi makhluk-makhluk unik ini ada sebenarnya. Jadi kalau Bapak mau bayar 5% karena malu di hadapan Allah dengan petani, jadi dia udah tinggi, tidak lagi fikih tataran dia. Dia sudah pada tataran akhlak, malu. Malu itu bukan fikih. Fikih itu bercerita tentang halal, haram, makruh, mubah. Kebanyakan masyarakat ini yaitu fikih. Kalau tataran pada akhlak, dia malu di hadapan Allah dengan petani, bayarnya 5%. Terserah, saya yakin orang BSM ini mungkin ada yang udah 7%, cuman dia tak mau cerita kan. BSM ini orangnya gitu ya, begitu cara ngitungnya. Wallahu a'lam.